alhamdulillah Bang Fakih di sini sudah menjalankan amanah yang diberikan oleh almarhum Ayahanda Kiai Haji Ahmad Syahlan bin Kiai Haji Abdul Halim dan juga para pewakaf, para donatur yang sudah menitipkan segala sesuatunya di Bang Fakih dan juga di lembaga yatim ini. Dan semoga apa yang ikhtiar ini dijalankan, niat, ketulusan, pengorbanan selama ini dari sejak almarhum Kiai Haji Ahmad Syahlan wafat, selaku Ayahanda Bang Fakih wafat sebagai pimpinan dari lembaga yatim ini, dan sebelumnya mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, dan juga orang yang memberikan kepada mereka mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang ingin Bang Fakih sampaikan, karena pada dasarnya saya ini adalah seorang penyambung lidah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, seorang mubaligh, seorang dai, seorang pendakwah, anggaplah seorang motivator edukasi Islam yang insya Allah mengajak untuk kebaikan, baik secara literatur agama Islam, baik itu secara kaidah usul fiqih, kaidah masalah akhlak, masalah Islam, masalah furu'iyah, qat'iyah dan lain sebagainya. Insya Allah Bang Fakih akan selalu memberikan kepada kalian, dan tugas Bang Fakih sebagai seorang dai, seorang pendakwah adalah ingin mempertahankan apa yang didapatkan ketika kita memang memberikan menyantuni anak yatim, yaitu dari hadis Rasulullah SAW adalah sudah jelas, orang yang sering menyantuni anak yatim itu jarak dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW nanti kalau beliau lahir adalah jarak antara jari dan jantung, hanya direnggang katanya sangat dekat. Jadi insya Allah seperti itu. Dan apalagi di bulan suci Ramadan, apa yang kita berikan 1 dikalikan 70 hasta. Jadi kan memang satu pahala itu dibaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu huruf meskipun benar itu dihitung 70 kali lipat, salah hitung 1. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada namanya tidak dihitung dalam bulan suci Ramadan ini. Itu intinya matematik Islam dalam bulan suci Ramadan ini sangatlah banyak. Jadi sangat sayang kalau kita melewatkan bulan suci Ramadan ini diisi dengan hal-hal yang sia-sia gitu, melewatkan hal-hal yang sia-sia. Baiklah rekan-rekan, teman-teman, sahabatku semua, kaum muslimin muslimat dimanapun kalian berada, dan mau donatur dimanapun kalian berada, yuk sama-sama memberikan zakat kita, zakat fitrah, zakat mal, seperti zakat penghasilan, dan juga membayar yang sebelumnya denda kafarat dari puasa dan segala macam, ya dituntaskan di bulan suci Ramadan ini. Hati-hati karena sudah lewat bulan, nantinya bulan Syawal kita tidak bisa membayarkan, karena progresnya adalah bulan suci Ramadan ini kita harus menuntaskan namanya zakat fitrah untuk menyempurnakan, zakat mal penghasilan itu untuk memberikan zakat penghasilan kita untuk anak yatim dan fakir miskin. Kenapa saya selaku pimpinan lembaga yatim ini mengajak untuk fokus kepada anak yatim? Begini, sekarang valid kita harus benar-benar tahu namanya anak yatim itu di mana, nama siapa, bin siapa, umur berapa, sudah akil balik apa belum. Akil balik dalam kategori sudah, kalau laki-laki mimpi basah, perempuan itu datang haid ataupun halangan, datang bulan gitu. Kita lihat dulu apakah mereka sudah lewat dari masa itu. Kalau memang sudah kan berarti orang-orang mustasbin, orang-orang lemah. Jadi bukan tidak berhak dibantu, tapi kita melihat dulu porsinya, ada orang tua atau tidak, atau yatim piatu memang tidak ada 2 orang ini, atau memang masih ada 1. Karena itu yang kita lebih pentingkan. Kita harus memprojek tugas lembaga melihat zakat, infak dan sedekah itu dalam sebuah bentuk yayasan sosial adalah melihat data itu seperti itu. Nah, seperti harus mengecek dulu data di mana, kelurahan siapa, alamat di mana, kecamatan di mana, kita semua sudah beres, semua valid, dan insya Allah kita akan siap berikan tanggal 23 Ramadan ataupun 25 Ramadan pada bertepatan dengan tanggal 13 Maret ataupun 15 Maret 2020 insya Allah. Nah, sudah jelaskan, jadi kita harus tahu dulu, harus difoto, harus dipublikasi, baik secara dokumentasi, karena mohon maaf nih, kita sejak dulu, saya dari dulu diajarkan nama almarhum Kiai Haji Ahmad Syahlan bin Haji Abdul Halim, Abuya, saya Kiai Habaib, siapapun itu yang mengajarkan saya dalam kaidah usul fikih, dalam kaifiyat zakat infak sedekah, harus benar-benar merujuk orang yang tepat, karena tanggung jawab besar dari Allah. Masya Allah, tabarakallah, sholli ala sayyidina Muhammad. Saya juga takut, summa na'udzubillah min dzalik, ya Allah, jangan sampai kita lalai dalam memberikan suatu orang yang salah gitu. Jadi itu harus paling penting dalam lembaga amal zakat ini adalah memberikan kepada orang-orang yang tepat sasaran seperti itu. Kita langsung, kita foto, kita publikasi, bahkan tahun ini kita akan live streaming insya Allah
untuk memberikan kepada mereka agar senantiasa kegiatan ini dilihat oleh semua pihak gitu. Jadi kegiatan yang transparansi ini tidak tertutup, tidak hanya terpublish melalui data-data laporan proposal. Saya hindari itu. Kenapa? Saya lebih baik untuk memberikan data valid, bukti otentik kegiatan-kegiatan kita yang ada, nama-nama anak yatim kita yang ada, yang hadir, yang siapa yang membawa kupon dan siapa, dan kita valid foto dokumentasi kita akan kirimkan kepada para donatur yang sudah berbaik hati menjadi orang tua angkat, orang tua asuh bagi mereka. Saya sebagai pengasuh mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum wa iyyakum. Allahumma barakallahu fi syahr Ramadan, barakallahu malana fi syahr Ramadan, barakallahu malana fi syahr Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan antum semua, kita semua di sini nilai keberkahan yang tiada terkira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai tiada terkira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kelak nanti kita masuk di bumi Allah. Insyaallah kita masuk nantinya di yaumil akhir, di yaumil barzah, melewati yaumil barzah dulu, yaumil akhir, yaumil hisab, kemudian masuk ke pintu surga Allah dengan bersuka cita dan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah SWT. Satu rumah itu akan dibangun di sana. Barang siapa yang menyayangi yatim, insya Allah Allah akan membangunkan bangunan megah nanti di surga. Orang-orang kita yang menyayangi anak yatim, ingat, menghardik anak yatim itu dosanya nauzubillah itu dilaknat langit dan bumi loh. Hati-hati. Tapi kalau kita menyayangi, mengasihi, membina, menyantuni dengan niat tulus, ikhlas karena Allah Ta'ala, niat tulus karena Allah Ta'ala, bukan mencari ria, bukan mencari pamer, bukan mencari segala sesuatu untuk dilihat, untuk popularitas. Buat apa semua itu? Itu insya Allah akan Allah lipat gandakan dan menjadikan rumahnya di surga kelak dan mahliga yang luar biasa, mengalir di bawahnya ada telaga Kausar, terus semua yang mengalir susu, dan insya Allah kita nantinya bisa berkumpul nanti di yaumil akhir dengan baik dan menjadi manusia yang beramal soleh kelak nanti di sana bersama-sama.